Insiden penyekatan Pas Pampres Praka Isroi yang menjadi trending topik di berbagai media sosial membuka kisah-kisah unik seputar Presiden dan Pas Pampres. Pasukan elit yang dijuluki perisai hidup ini ternyata menyimpan kenangan-kenangan manis, mulai dari Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno hingga Presiden Jokowi. Sejak 1946, pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres sudah mendarmakan baktinya. Uniknya, protokol pengamanan yang diterapkan setiap pergantian presiden disesuaikan dengan gaya kepemimpinan Presiden RI yang sedang menjabat. Berikut adalah kisah unik pengamanan presiden dari masa ke masa yang dikutip dari visual interaktif Kompas sebagaimana dilansir dari tribunnews.com. Pertama, upaya menghabisi Bung Karno. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno selamat dari 7 upaya pembunuhan. Beberapa di antaranya pasukan pengamanan presiden mengorbankan diri sebagai perisai hidup sang presiden. Ketujuh upaya itu antara lain ketika Bung Karno 2 kali mengalami pelemparan granat, masing-masing di Sekolah Perguruan Cikini tahun 1957 dan di Makassar pada tahun 1962. Lalu ada penembakan istana dari pesawat MiG-17 yang diterbangkan Daniel Maucar pada tahun 1960. Ada pula momen mengerikan penjegatan di Jembatan Raja Mandala pada tahun 1960. Belum pula insiden penembakan saat Salat Idul Adha pada tahun 1962, penembakan mortir oleh kelompok Kahar Muzakkar pada tahun 1960-an, dan granat Cimanggis tahun 1964. Kedua, trik lampu hijau Soeharto. Pengamanan masa Presiden Soeharto dikenal sangat ketat, bahkan ibaratnya lalat saja tidak boleh masuk ke dalam ring satu presiden. Meski Soeharto dikenal tertib mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan, ada kalanya dia tak ingin pengawalan berlebihan. Misalnya, saat hendak menuju istana dari rumahnya di Jalan Cendana Menteng, dia tidak ingin iring-iringan pengawalan panjang karena akan membuat macet jalan. Pas Pampres pun mencari akal dengan meminta pihak kepolisian menyalakan lampu hijau setiap kali rombongan presiden melintasi lampu lalu lintas. Trik Pas Pampres membohongi Soeharto ini kemudian terendus oleh sang presiden yang populer dijuluki The Smiling General oleh media asing itu. Soeharto akhirnya meminta agar cara itu tidak dilakukan lagi. Masih di era Presiden Soeharto, insiden menegangkan pernah terjadi antara Pas Pampres RI dan Pas Pampres Israel. Itu terjadi pada pertemuan kedua antara Soeharto dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin di New York pada tahun 1995. Namun, pertemuan ini sempat diwarnai insiden antara anggota Pas Pampres dan pengawal Rabin di Hotel Waldorf Towers, New York. Kejadian bertanggal 22 Oktober 1995 itu bermula dari lobi hotel. PM Rabin dikelilingi 4 pengawal berjalan ke lift untuk menuju lantai 41. Di lantai itulah Presiden Soeharto menginap. Rabin dan 4 pengawalnya disambut oleh pengawalan pribadi Soeharto, Kolonel Syafri Samsudin, dan 2 prajurit Pas Pampres. Ketiganya memperkenalkan diri sebagai pengawal Presiden Soeharto. Setelah berjalan beriringan menuju lift, pengawal Rabin tak memperbolehkan Pas Pampres masuk ke dalam satu lift. Syafri diminta menggunakan lift lain, sementara Kolonel Syafri berkukuh masuk lift demi menjalankan protokol pengamanan presiden. Kedua pengawal saling bersih tegang hingga pada satu titik pengawal Rabin menodongkan senjata ke perut Syafri. Sigap merespon, ternyata Syafri juga sudah mengarahkan bedil bareta ke perut pengawal Rabin. Beruntung kedua pelatuk bedil itu sama-sama tak ditarik. Pengawal lain dan 2 prajurit Pas Pampres rekan Syafri pun sudah mengarahkan moncong bedil ke lawannya. Peristiwa itu berakhir setelah salah seorang pengawal Rabin meminta maaf. Ketiga, Habibie menyetir mobil sendiri. Presiden Habibie yang lama menetap di Jerman sangat mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kesukaan Habibie adalah menyetir mobil sendirian. Saat keinginan ini muncul, Habibie biasanya hanya memperbolehkan komandan Pas Pampres dan ajudan untuk ikut serta ke dalam mobil tersebut. Keempat, sarung dan sandal teman Gus Dur.
Teman-teman Gus Dur ketika itu kerap mengunjungi istana dengan menggunakan sarung dan sandal jepit sehingga tidak sesuai dengan protap, yakni berkemeja, sepatu, dan celana rapi. Selamat malam, Gus Dur. Ini kebetulan malam. Aduh, acara ini cuma dibilang istimewa ini kayak martabak. Alhasil, Pas Pampres pun melonggarkan protapnya dengan memperbolehkan tamu-tamu Gus Dur tersebut. Kepemimpinan Gus Dur yang kontroversial juga memicu banyak gelombang protes dari masyarakat. Suatu ketika, pesawat Gus Dur yang baru mendarat dikepung oleh demonstran. Pas Pampres saat itu meminta Gus Dur tidak keluar karena ancaman yang mungkin akan terjadi. Namun dengan santai, Gus Dur mengaku ingin turun dari pesawat. Menurut dia, para demonstran hanya butuh diajak untuk ngobrol. Kelima, nasi goreng Megawati. Ketika berada dalam iring-iringan dan melewati keramaian, Megawati kerap menurunkan kaca mobil keras atau mobil pengamanan presiden untuk sekadar menyapa dan melambaikan tangan kepada khalayak. Karena mobil keras didesain untuk pengamanan tertutup, fungsi naik kaca mobil ini sering rusak dan butuh perbaikan. Megawati juga berkeliling ibu kota dengan menggunakan VW Caravelle. Suatu ketika, saat menggunakan mobilnya itu, Megawati ingin mencicipi nasi goreng Kebun Sirih. Maka Pas Pampreslah yang kemudian memesan nasi goreng itu dan memastikan keamanan nasi goreng itu. Setelah aman, nasi goreng itu baru diberikan kepada Megawati. Keenam, SBY minimal 5 meter. Protokol pada masa pemerintahan SBY sangat tertib dan teratur dijalankan dengan pengamanan Pas Pampres. Setiap acara temu warga hingga doorstop bersama wartawan, Pas Pampres memastikan ada jarak 5 meter dengan Presiden SBY. Pada era pemerintahan SBY ini pula, Grup D Pas Pampres yang bertugas mengamankan para mantan presiden dan wakil presiden resmi dibentuk. Ketujuh, pesawat ekonomi Iriana Jokowi. Setelah Jokowi dilantik, jutaan warga memenuhi sepanjang Semanggi hingga Istana Merdeka. Iring-iringan kendaraan yang mengangkut Jokowi pun terjebak kemacetan parah. Pas Pampres pun memutuskan berjalan kaki sampai ke istana sambil menghalau massa yang ada di sekeliling mobil Jokowi. Kisah menarik juga datang dari keluarga Jokowi yang dikenal sederhana. Ibu negara Iriana Jokowi misalnya lebih suka pulang ke Solo, Jawa Tengah dengan menggunakan pesawat komersial di kelas ekonomi. Mengikuti gaya Iriana, Pas Pampres pun harus berimprovisasi. Segala kayak mana, yang di sini, yang di sana, mari goyang sekakak.